Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Kabin Musafir Elit di channel Gado-Gado ya. Kenapa disebut channel Gado-Gado? Karena inilah konten yang saya upload itu bervariasi ya, nggak itu aja. Jadi kategorinya itu macam-macam. Nah, jadi saya buatkan playlist untuk mengkategorikan salah satu konten lah ya, mengkategorikan konten lah gitu. Jadi nggak itu aja, kontennya bervariasi lah. Nah, seperti dalam video ini yang biasa saya upload itu tentang audio amplifier, tentang driver atau lain sebagainya. Kali ini saya upload share dengan apa yang saya baru kerjakan ya, atau baru bikin lah, yaitu vape ya, box mode. Nah, karena kontennya seperti ini, bagi kalian yang umurnya itu di bawah 20 tahun, mohon di close aja videonya biar nggak dikata ngajarin yang nggak bener gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang saya share sekarang itu box mode ya, atau dunia vape gitu. Kenapa baru sekarang saya upload dan kenapa juga saya membuat seperti ini? Nah, yang pertama, kenapa baru sekarang? Ya iya, ini emang ini suatu hal yang baru bagi saya. Belum pernah sama sekali saya membuat seperti ini yang berhubungan dengan vape. Yang kedua, kenapa membuat seperti ini? Nah, sebenarnya dari dulu pun, semenjak yang namanya vape ini masuk ke Indonesia, saya emang cuek ya, masa bodoh gitu. Karena nggak ada niat buat make ataupun membuat seperti inilah gitu. Nggak ada niat sebenarnya. Terus kenapa bisa bikin ya? Nah, yang pertama, saya mikir juga karena ada suatu niat yang jelek ya, atau saya itu bisa dijebak lah gitu sama temen. Jadi kebanyakan teman kerja itu kan pada nge-vape, yang rokok ya saya lah sama beberapa rekan yang lain. Awalnya sih baik-baik aja gitu ya, pas lagi istirahat. Cuma pastilah yang namanya yang perokok sama yang nge-vape itu saling sindir, saling ngejek, itu hal biasa lah. Cuma emang saya itu emang cuek ya, jadi nggak masa bodoh lah gitu. Cuma ada salah satu temen yang nyuruh sekaligus nantang sekaligus gimana lah gitu, bahasanya nggak enak juga sih. Nyuruh bikin box mode ya, sambil nyodorin modenya dia yang logonya itu ohm ya, simbol resistor. Yang saya baru tahu sekarang itu namanya hex ohm. Dia beli harganya 2 juta lebih, itu pun second. Nah, dia nyuruh tolong bikinin seperti produk itu ya. Ya awalnya sih nolak gitu, ngapain juga bikin. Cuma lama-lama enak juga sama bahasanya gitu. Ya udahlah, saya bikin, tapi minta bahan yaitu RDA sama liquid. Nah, beberapa hari berselang saya nyari informasi apa sih yang komponen apa aja yang dibuat atau yang dipersiapkan sebelum membuat mod gitu ya, atau vape. Saya searching, ternyata ada dua macam, ada yang analog sama yang digital. Yang analog itu memakai IC NL555 atau IC PWM. Yang digital itu banyak juga sih, sistemnya sama seperti PWM, emang kayaknya PWM juga, cuma cara kerjanya itu udah digital ya, atau kita harus memasukkan coding atau software atau apalah itu bahasanya ke si chipnya itu supaya bekerja. Nah, kalau IC NL555 itu PWM-nya masih analog ya, masih analog dan simple juga. Karena saya sedikit tahu mengenai PWM, yaudah saya fix bisa dan bisa dibuat ya. Jika saya bikin bahan seadanya, yang jadi
yang bikin lama itu ya pencarian spare partnya yang susah di sini. Jadi saya juga harus online, kayak konektor 510, holder baterai juga saya online karena emang susah di sini. Nah akhirnya jadi, setelah jadi saya kasih ke temen, ini udah jadi. Nah kata temen, ya udah kalau udah jadi pakai aja gitu kan, ya anjing pokoknya mah gitu. Udah dibikinin terus nyuruh make gitu lah, terus saya ngemodal ini siapa yang bayar gitu kan. Ya udahlah, akhirnya RDA yang dikasih temen sama liquid itu dikasih ke saya ya, ngasih lah gitu. Mau tidak mau saya juga, karena terlanjur saya bikin, terlanjur dapat RDA dan liquid juga, ya udah saya pakai gitu. Dan akhirnya sekarang jadi pemakai hybrid ya, nge-vape iya, ngerokok juga iya gitu. Kayak gini lah. Nah itulah alasannya kenapa saya membuat ini. Sebenarnya itu masalah vape ini udah lama ya, sekitar tahun 2015 udah masuk ke Indonesia, udah rame juga. Karena emang saya emang ada niat, jadi cuek aja gitu. Nah sama yang memakai chip-chip seperti ini juga, kalau 4 tahun ke belakang ya bisa dibilang wah ya, garang gitu, wih mewah. Cuma untuk saat ini karena banyak produk-produk yang udah serba digital dan harganya murah juga, jadi bisa terlihat katro ya, atau ketinggalan zaman. Cuma bagi saya karena ini hal yang baru juga, ini suatu hal yang amazing lah, seperti kayak Iron Man pokoknya mah. Nah, oke, kita review aja modnya. Ini memakai IC NL555, IC PWM, ini juga sama. Ini saya buat cadangan ya, sewaktu-waktu ini rusak ataupun ada yang membutuhkan, ya tinggal ambil gitu. Prinsipnya sama seperti ini, terus rangkaiannya juga sama. Cuma yang jadi pembeda itu yang ini komponennya makro atau deep, dan yang ini komponennya SMD atau mikro. Untuk dimensi sama aja sih. Boxnya sendiri saya memakai stick es krim, terinspirasi dari anak kecil yang lagi main stick yang kayak gini nih. Nah yang kayak gitu, terinspirasi. Ini semua serba online saya beli, holder baterai, konektor, voltmeter sama switchnya. Ya, yang lama ya ini, nunggu spare partnya datang. Nah terus fiturnya apa aja? Nah untuk fitur sendiri ya sama halnya seperti mod-mod rakitan lain lah, sama aja. Terus PWM nya versi berapa bro? Ada yang nanya juga. Kan ini sebenarnya udah saya pakai selama 1 bulan kurang lebih. 1 bulan. Ini saya pakai sebulan dan baru sekarang upload itu. Kemarin saya sempat ragu juga karena ini MOSFET-nya itu kebanyakan orang pakai IRLB 3034 yang saya tahu, tapi di sini nggak pakai itu, saya pakai yang pilihan saya sendiri. Jadi sempat beberapa kali gagal memakai MOSFET IRF 44 sama berapa lah gitu, itu gagal, panas dan meletek MOSFET-nya. Ini aman, dijamin. Udah sebulan lebih saya pakai, nggak ada masalah, nggak panas, nggak anget-anget sih, nggak sama sekali ya, dingin aja. Yang panas paling RDA-nya. Oh ya, tadi ada yang bilang juga di beberapa komenan Facebook ya, ini versi berapa PWM-nya? Versi 1, 2, 3, 4 lah. Kata saya, emang PWM ada versi-versian ya? Yang saya tahu itu analog sama digital doang. Nggak ada versi-versian. Yang namanya analog versi PWM IC NL555 itu nggak ada versi-versian, itu aja. Kalian cari aja skema PWM NL555, itu aja sama semua. Cuma setelah saya lihat beberapa foto di Google yang versi 1, 2, 3, 4, menurut saya itu sama aja. Cuma yang beda itu posisi tata letak komponennya aja yang
dibeda-bedakan. Mungkin ya, nggak tahu lah. Cuma yang saya tahu itu nggak ada versi-versian. Dan ini udah ada proteksi baterai kebalik ya, jadi baterai kebalik pun nggak masalah. Nah, sampai magnetnya pun ala kadarnya ini. Oh ya, ini saya sempat ngukur ngukur output yang ke RDA itu memakai avometer. Jadi posisi trim pot di misalkan 50% itu 3,4 volt. Jadi ini mainnya voltase ya, voltase. Jadi misalkan kalau ada yang nanya ini berapa watt, ya sebenarnya gimana coil yang Anda gunakan gitu sebenarnya. Misalkan seperti yang sekarang ini saya memakai coil 0,3 ohm. Nah, jadi terus posisi potensionya ada di 50%, berarti 3,4 volt pangkat 2 dibagi 0,3 atau resistansi coilnya. Nah, itulah wattnya atau dayanya. Ya namanya segitiga daya lah, atau yang saya tahu itu Ohm law ya, atau hukum Ohm. Ini sebenarnya penting juga sih. Kalau bagi saya rumus-rumus seperti ini udah dari sejak SMP ya, belajar sama STM. Ini voltase baterai 8,45 karena ini seri ya. Terus ada yang nanya juga, kalau dibikin satu baterai bisa nggak bro? Nggak maksimal, soalnya IC NA itu minimal 4 volt. Jadi harus nggak mau harus di seri biar naik voltasenya maksimal 16 volt kalau nggak salah. Terus ini ada switch juga. Nah, ini buat ngukur ya, ngukur voltase yang keluar 3,04 volt. Dan ini on off. Firingnya gimana? Oke, cek firing. Potensio di 50%. Kebetulan kapasnya baru juga. Baru namanya apa ya? Wicking. Alah, ini saya banyak yang gagal paham ya. Setelah saya cari di grup, ada yang posting 500.000 nyari yang udah 500.000 nyari PSK lokasi Bandung. Saya kira PSK itu apaan ya, ternyata PSK itu paket siap kebul. Kayak wae. Terus ada juga yang bilang ini Oten apa BC. Nah, bingung juga saya tuh, BC apaan, Oten apaan gitu. Setelah cari tahu, ternyata Oten itu otentik dan BC itu base clone ya. Waduh, harus banyak belajar nih kata-kata orang-orang vape nih. Jadi mohon maaf ya, saya kan newbie. Nah, salah satu kelemahan di PWM pasti ada bunyi titit, itu sebenarnya aman ya, karena itu bunyi sinyal lah. Wih, gaspol yang melengkung. Ini nikotinnya nikotin 6 tapi disuntik lagi, jadi kurang lebih nikotinnya itu 12 mg. Karena pakai nikotin 3 itu saya berasa ngemut permen. Garuk. Nah, ini bentuknya secara keseluruhan.
secara keseluruhan seperti ini. Untuk dimensinya ini 5 cm, lebar 5 cm, terus tingginya itu 10 cm, dan tebalnya itu 2 cm. 2 cm karena pakai 2 stick. Satu sticknya itu 1 cm. Sedot lagi, bro. Nah, gara-gara ini saya jadi nyetok kawat, nyetok kapas. Aduh, pokoknya ini temen saya ini yang satu ini greget lah pokoknya mah. Saya jadi ketagihan. Nah, mungkin ini durasinya udah panjang juga. Mungkin cukup sekian sharing dari saya mengenai vape ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ataupun yang menyinggung atau yang kurang baik, mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Karena saya pun baru pertama kali ini masuk ke dunia lainnya, dunia vape ini. Jadi kalau dilihat di playlist video saya itu ada kategorinya, itu ada tembakau ya, ada cangklong, ada sekarang liquid, ngerokok juga iya. Jadi apalagi coba ya. Nah, seperti ini videonya, seperti inilah share dari saya. Kurang lebihnya monggo berkomentar di bawah. Segala kritik, masukan, dan sarannya juga ketik di kolom komentar, karena saran dan masukan dari kalian itu sebagai bentuk motivasi buat saya ke arah yang lebih baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.